Perwujudan single identity number atau nomor induk kependudukan untuk memudahkan masyarakat nyatanya masih jauh di depan mata selama sejumlah kementerian dan lembaga masih merasa benar sendiri dengan data kependudukan yang mereka ciptakan dan miliki. Instruksi Presiden Joko Widodo di tahun 2019 lalu untuk integrasi data dari berbagai lembaga melalui Satu Data Indonesia harusnya ditanggapi cepat dan serius. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas yang ditugasi untuk menjadi Dewan Pengarah Satu Data Indonesia pun mengamini kuatnya ego sektoral di negeri ini. Satu Data Indonesia ini dihadirkan untuk mengatasi ego sektoral yang selama ini ada di antara kementerian dan lembaga pemerintahan, Pak Menteri. Memang begitu, karena itu kenapa data ini sedemikian rupa harus ada standarnya kan. Kemudian ada satu metadata bakunya, kemudian ada interoperability-nya atau bisa dapat dibagi pakaikan gitu kan, dan kemudian ada kode referensi induknya, sehingga waktu menyelenggarakan data itu mulai dari bagaimana dia menyusun, kemudian dia data gathering, kemudian diuji, ya kan, sampai akhirnya validasi. Setelah melalui validasi baru bisa disebarluaskan. Perlunya satu data. Jadi tidak ada yang orang mengatakan ini datanya siapa yang valid, datanya siapa yang nggak boleh, nggak ada lagi. Fokus untuk di Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri, ini artinya Kemendagri memegang peran yang sangat penting terkait dengan data kependudukan di Satu Data Indonesia, Pak Menteri? Ya, sebagai pembina data kependudukan, ya. Ini kan data kependudukan, ya kan? Data kependudukan kan macam-macam, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa penting, ya kan? Yang dicatat secara sipil, yaitu kelahiran, kemudian pernikahan, perceraian, kemudian wafat. Itu kan ada catatannya, gitu. Kementerian Dalam Negeri diharapkan memiliki taring untuk bisa memastikan data yang mereka miliki mutakhir dan siap pakai. Ini kan gini, Kemendagri mungkin juga karena belum berinisiatif ya untuk semua kementerian, semua lembaga ketika membutuhkan data yang terkait dengan kependudukan, semua harus muaranya ke Kemendagri. Jadi tidak perlu ke instansi-instansi lain yang memang itu bukan kewenangannya kan gitu loh, meminta data ke tempat lain kan gitu. Untuk kepentingan sebuah instansi kepemerintahannya. Jadi kalau pemerintahannya instansi pemerintah saja tidak meminta data Kemendagri, ya gimana? Tim The Jurnalis pun mencoba meminta tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri, lembaga yang bertanggung jawab atas data kependudukan. Namun ternyata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru melempar ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menjawab sejumlah pertanyaan dan temuan tim The Journalist di lapangan. Pak Zran, ini 10 tahun sudah KTP elektronik berjalan begitu ya Pak ya. Bapak melihat apakah ini benar-benar sudah dapat terimplementasi dengan baik? Bisa Bapak mungkin percaya diri untuk mengatakan ini sudah cukup baik gitu? Pertama kita harus melihat datanya. Ketika diawali dulu 2011, itu 0 yang memiliki KTPL. 0. Sekarang dari target 198 juta, yang sudah memiliki KTPL kurang lebih 195 juta. Artinya 98,5% penduduk kita sudah memiliki KTP elektronik. Jadi dalam waktu 10 tahun ini, dari 2011 sampai sekarang, sudah ada perkembangan dari 0 menuju 195 juta. Itulah tingkat perkembangan kepemilikan KTP elektronik. Ini untuk kepemilikan, apakah mereka benar-benar sudah paham kegunaannya, Pak? Ya. Pertama, kalau kita melihat kepemilikannya dulu, sudah target kepemilikan sudah diperoleh. Yang kedua, KTPL itu gunanya untuk apa? Pertama, sebagai kartu identitas, menggantikan KTP lama yang dulu disebut dengan KTP siap. Nah, mereka sudah paham, ini kartu identitas.
untuk nyoblos pilkada pakai KTPL, untuk ngurus bansos pakai KTPL, untuk buka rekening bank pakai KTPL, mereka sudah tahu. Kemudian yang kedua, ini yang harus kita jelaskan kepada siapapun, bahwa KTPL itu berfungsi sebagai alat penunggalan data. Arti penunggalan data adalah satu penduduk hanya bisa memiliki KTPL dengan NIK yang sama satu saja. Tidak bisa memiliki KTPL lebih dari satu dengan NIK yang berbeda. Masalah kendala sendiri dari pihak Dukcapil untuk sesegera mungkin melakukan pendataan untuk masyarakat memiliki NIK. Nah, di dalam proses pendataan kependudukan itu kita diawali dengan pemberian NIK. Tentu saja ada penduduk-penduduk kita yang belum punya NIK, itu kami akui. Misalnya di daerah-daerah terluar, kemudian di komunitas adat terpencil seperti di suku Rimba, suku Anak Dalam, kemudian di Papua. Nah, kami jemput bola ke sana. Tetapi apakah hanya di komunitas adat terpencil yang belum punya NIK atau mengaku belum punya NIK? Enggak. Kadang-kadang kita ketemu di daerah perkotaan, orang yang belum punya KTP, setelah kita lacak nggak punya KK, dan seterusnya. Kan baru nabrak butuh KTP sekarang. Berobat COVID harus dengan KTPL, BPJS Kesehatan harus KTPL, bansos harus KTPL. Mereka nabrak, Pak, saya belum punya KTP, umur saya udah 55. Saya tanya, selama ini Anda kemana? Iya Pak, mohon maaf, saya nganggap ini nggak penting, sehingga nggak ngurus. Nah, ini ya juga perlu kita mengedukasi. Kemendagri kenapa baru aktif sekarang, maksudnya gitu, untuk ayo pakai data saya gitu, atau lembaga lain masih ego pakai data yang lain gitu. Upaya apa yang udah Kemendagri lakukan untuk kita itu memasuki era berbagi pakai data itu diawali secara sistematik 2015 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015. Itulah yang mengatur tentang pemanfaatan data. Bagaimana berbagai lembaga bisa integrasi data dengan Dukcapil. Nah, khusus bantuan sosial itu kita sudah mulai aktif dengan Kementerian Sosial tahun 2018. Nah, sekarang di 2020-2021 memang momentumnya dapat karena ada COVID-19 dan kami memberikan bantuan secara sangat masif, terutama di era Bu Risma ini sudah 10 kali melakukan pencocokan data. Pak, tapi ditemukan 60 juta data ganda yang kemudian dicoret setelah dilakukan pemadanan data Kemensos dan juga Kemendagri. Artinya selama ini kok bisa sampai 60 juta data yang kemudian tercoret gitu loh Pak? Iya kan, setelah tidak intens kah sebelumnya? Kalau dengan NIK kan jadi mudah diketahui ya data-data. Kalau dulu susah sekali, misalnya ada Sisilia di desa A, Sisilia di desa B, Sisilia di desa C, dianggap 3 orang. Nah sekarang Sisilia dengan NIK yang sama, dia terdaftar di banyak tempat, hanya diakui 1 karena NIK-nya itu. Berarti baru sekarang aktif menggunakan NIK. Nah sekarang Bu Risma itu 100% menggunakan NIK. Jadi kalau nggak ada NIK-nya dicoret. Jadi kalau nggak ada NIK-nya dihapus. Kembalikan ke daerah untuk dilakukan verifikasi. Jadi kita sekarang itu sudah masif betul-betul menggunakan NIK sebagai pintu masuk pelayanan publik. Tolong kami diberi datanya hasil pemutakhiran itu.